Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nurbatul Bidayati HKMPD, selaku dosen pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Y dengan NPM 20110600181, izin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kecerdasan emosional kelas 11 pada mata pelajaran biologi. Adapun outline pada proposal ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama mencakup latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Pada bab kedua mencakup model pembelajaran, problem based learning, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan kecerdasan emosional. Pada bab ketiga mencakup waktu dan tempat penelitian, metode penelitian dan desain penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, dan yang terakhir instrumen penelitian. Adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dunia pendidikan saat ini menuntut proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Pendidikan yang baik tidak hanya mementingkan aspek kognitif peserta didik saja, tetapi diperlukan juga aspek pendukung yang lainnya. Salah satunya adalah kecerdasan emosional. Selanjutnya, identifikasi masalah pada penelitian ini mencakup 5 poin, yaitu 1. Guru kurang maksimal menciptakan pembelajaran sesuai dengan abad ke-21. 2. Guru memberikan tugas-tugas yang kurang mampu meningkatkan HOTS peserta didik. 3. Rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 4. Rendahnya kecerdasan emosional peserta didik pada mata pelajaran biologi. Dan yang kelima, model problem based learning belum diterapkan secara maksimal pada mata pelajaran biologi, khususnya materi sistem pencernaan. Sedangkan batasan masalah pada penelitian ini terdiri dari 3 poin, yaitu 1. HOTS dalam penelitian ini akan diukur menggunakan indikator ranah kognitif dari taksonomi Bloom, yaitu C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. 2. Kecerdasan emosional peserta didik akan diukur menggunakan indikator, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan kemampuan membina kerjasama atau hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, sintak problem based learning yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Terdapat 2 rumusan masalah, yaitu 1. Apakah pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada mata pelajaran biologi? Yang kedua, apakah pengaruh model problem based learning terhadap kecerdasan emosional peserta didik pada mata pelajaran biologi? Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada mata pelajaran biologi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh model problem based learning terhadap kecerdasan emosional peserta didik pada mata pelajaran biologi. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Bagi guru dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan referensi mengenai penggunaan model problem based learning atau PBL. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai solusi dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan semangat dan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagi peserta didik yaitu dapat memberikan stimulus agar peserta didik lebih semangat dan aktif dalam proses pembelajaran. Dapat memberikan pengalaman baru dalam proses pembelajaran dengan diterapkannya model pembelajaran yang baru. Dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kecerdasan emosional peserta didik. Yang ketiga, bagi sekolah, yaitu dapat dijadikan sebagai saran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi melalui penerapan model problem based learning atau PBL. Yang keempat, bagi penulis, yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai model problem based learning. Selanjutnya, dapat menambah pengalaman baru dalam melaksanakan penelitian secara langsung. Selanjutnya, pada bab kedua, tinjauan pustaka dan pengajuan hipotesis. Model pembelajaran pada hakikatnya merupakan sebuah pola pembelajaran yang telah teratur dan terencana dari tahap awal sampai akhir yang selanjutnya disajikan secara khas oleh pendidik. Model pembelajaran merupakan sebuah pola atau strategi yang pendidik gunakan untuk mengatur sebuah proses pembelajaran maupun kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam lingkungan belajar. Selanjutnya, problem based learning. Problem based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang memberikan permasalahan-permasalahan yang praktis sesuai dengan keadaan nyata. Model ini melatih peserta didik dalam memecahkan sebuah permasalahan dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Permasalahan-permasalahan tersebut digunakan untuk mengaitkan rasa ingin tahu, kemampuan dalam menganalisis, dan inisiatif peserta didik terhadap materi pembelajaran.
Selanjutnya, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS merupakan kemampuan seseorang untuk mengkritisi, menyelesaikan masalah yang sifatnya kompleks, serta dapat memberikan berbagai solusi penyelesaian dari memanipulasi data yang dia lakukan. HOTS merupakan proses berpikir yang tidak hanya sekedar menghafal dan menyampaikan kembali informasi yang diketahuinya. Selanjutnya, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi, dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Adapun hipotesis yang saya ajukan pada penelitian ini terdiri dari dua, yaitu H0 dan H1. H0 mencakup dua poin. Yang pertama, tidak adanya pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada mata pelajaran biologi. Yang kedua, tidak adanya pengaruh model problem-based learning terhadap kecerdasan emosional peserta didik pada mata pelajaran biologi. Selanjutnya, H1 mencakup dua poin. Yang pertama, adanya pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada mata pelajaran biologi. Yang kedua, adanya pengaruh model problem-based learning terhadap kecerdasan emosional peserta didik pada mata pelajaran biologi. Selanjutnya pada bab ketiga, metode penelitian. 1. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2023-2024 di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini akan menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain penelitian post-test only control group. Yang ketiga, variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel independen berupa model problem-based learning dan variabel dependen berupa kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kecerdasan emosional. Yang keempat, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 11 IPA SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Sampel pada penelitian ini adalah kelas 11 IPA 2 dan 11 IPA 5. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dari populasi yang ada. Selanjutnya yang kelima, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes dalam bentuk soal esai dan angket untuk data kecerdasan emosional peserta didik. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik, dan kepada teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan support, semangat, serta mendukung saya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini tepat pada waktunya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.